Sejak awal, penguasa kota Liancheng sebenarnya tidak punya rencana untuk bertarung dengan Mahkamah Agung. Dia hanya ingin menggunakan tangan Mahkamah Agung untuk membantunya menyelesaikan semua pengkhianat internal ini. Dia tidak pernah berpikir. Dia awalnya mengira itu hanya konflik kecil. Tetapi dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Mahkamah Agung mengatur hampir 60.000 orang untuk mengepungnya di situsnya di kota pemurnian Beiyun. Setelah tenaga kerja asli diserang, dia jatuh ke dalam kerugian mutlak. Ini bukan hal yang paling mengerikan. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa orang-orang ini memblokir semua rute pelarian yang dia persiapkan sebelumnya. Dan sekarang dia telah sepenuhnya menjadi binatang yang terperangkap. Meskipun pada awalnya, penguasa kota Liancheng memikirkan situasi seperti itu. Tetapi pada akhirnya, dia terlalu bersemangat untuk membersihkan interior. Bagaimanapun, perang sudah tak terhindarkan. Kehilangan tenaga kerja pada waktu itu tidak hanya akan sedikit sekarang. Ini adalah mutilasi diri yang menyakitkan untuk kota pemurnian Beiyun. Tetapi dalam jangka panjang, ini jelas lebih bermanfaat daripada berbahaya bagi master kota-kota pemurnian. Sangat disayangkan bahwa Tuan Kota Liancheng tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi keadaan bala bantuan terlalu banyak sebelum berangkat, yang telah menyebabkan situasi bahwa tidak banyak orang yang dapat dia percayai. Melihat lilin, semua jenis pikiran muncul di benaknya lagi. Dan penguasa kota Liancheng menghela nafas. Salah satu tujuan tercapai. Jika orang-orang ini dapat dibawa pergi, yang terbaik adalah menyerah. Tuan kota Liancheng tidak pernah menjadi tuan yang baik hati, dan orang baik hati manapun tidak akan melompat keluar untuk membuat masalah ketika Mahkamah Agung begitu lemah. Karena jika gagal, akibatnya tidak terbayangkan. Tuan Cahaya, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Kamu datang sendiri, dan kamu datang dengan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya. Itu hasil yang berbeda. Memikirkan hal ini, sudut mulut penguasa kota sedikit terangkat. Kali ini, dia hanya ingin menarik kuil utama ke dalam air dan menjadi sekutu dengan mereka. Dan itu adalah jenis yang tak terbantahkan. Dia secara khusus menyebutkan dalam suratnya bahwa dia ingin Qin Yichen kembali setelah penyamaran, yang tampaknya telah memikirkan semua rute pelarian untuk Qin Yichen. Tetapi selama Qin Yichen datang ke sini dan melihat situasi yang tidak dapat diselesaikan ini, atau yang lain, dia akan menanggung keburukan dan mempertahankan sikap netral nominalnya terhadap Mahkamah Agung. Dan melakukan itu jelas tidak rasional dan menyinggung kota pemurnian Beiyun, yang berarti bahwa rencana Qin Yichen untuk mengandalkan kota pemurnian Beiyun untuk melatih pasukan benar-benar batal. Selain itu, pertempuran ini menyebar, dan itu juga merupakan pukulan besar bagi reputasinya. Jika Qin Yichen mengizinkan orang-orang percaya untuk muncul, maka dalam pandangan Mahkamah Agung, penguasa cahayanya bersama-sama dengan Beiyun Liancheng, dan kemudian penguasa cahaya harus mengantre, datang kepadanya, dan mencari perlindungan. Bahkan kota kilang Beiyun, yang telah dia jalankan selama bertahun-tahun, tidak memiliki peluang untuk bersaing secara langsung dengan Mahkamah Agung, dan bahkan lebih tidak mungkin bagi kuil Dewa Cahaya untuk memilikinya. Saya bersedia untuk percaya bahwa ini adalah hasil dari mediasi Lord of Light di dalam. Bagaimanapun, kekuatan Lord of Light ada di sana, dan masuk akal untuk mengambil tindakan setelah orang-orang percaya kempis. Setelah waktu ini, saya harus mencari waktu untuk pulih. Ada terlalu banyak orang yang tersesat. Penguasa kota Liancheng sedang menghadapi cahaya lilin. Berpikir dalam benaknya bagaimana mendapatkan kekuatan lain untuk membantunya melawan untuk sementara waktu, atau memberinya dukungan penuh. Pada saat ini, di luar kota Hatong Demu yang melayang di udara, Qin Yichen tidak tertarik, dan melemparkan tulang besar ke serigala kayu. Aku tidak menyangka akan begitu mudah untuk masuk. Ini hadiah untukmu. Kamu kembali. Jangan tunjukkan wajahmu di luar. Waspadalah terhadap Mahkamah Agung dan ambil barang-barang. Serigala kayu itu mengangguk lagi, dan kemudian berteleportasi kembali dengan tulang di mulutnya. Pada awalnya, Qin Yichen memang banyak terhambat. Tidak peduli bagaimana dia dan Lin Wei bekerja sama, dalam blokade serius Mahkamah Agung, mustahil untuk bergerak 1 inci pun. Sampai Qin Yichen secara tidak sengaja melihat sekilas binatang buas yang berjalan melalui Gunung Xuanshan, Qin Yichen tiba-tiba punya ide. Karena dia hanya memblokir orang, mengapa dia tidak mengirim serigala kayu? Bagaimanapun, pria ini juga seekor anjing di hari kerja, dan masuk akal untuk bergaul. Kemudian Qin Yichen mundur bersama Lin Wei. Tidak lupa menarik perhatian gelombang dewa tertinggi, dan serigala kayu mampu menyelinap diam-diam sampai keluar kota terapung Hatong Demu. Melihat langit semakin gelap, Qin Yichen berpikir sejenak, dan kemudian membawa Lin Wei dan terhuyung-huyung ke dasar kota terapung Hatong Demu. Kuil penguasa cahaya datang untuk mendukung, dan pintu di atasnya dengan cepat terbuka. Saat kata-kata Qin Yichen jatuh, beberapa tentara dengan cepat mengkonfirmasi identitas Qin Yichen melalui cara, dan kemudian buru-buru menggantikannya di kota terapung Hatong. Qin Yichen melirik darah di tanah, sedikit mengernyit. Apakah kamu terluka parah? Neteros bergegas maju, memandang Qin Yichen dan Lin Wei dengan hati-hati, dan setelah memastikan berulang kali bahwa tidak ada orang lain, ekspresinya pahit. Ya, pertempuran sengit hari ini saja telah kehilangan hampir 5.000 orang.
Meskipun situasinya masih sangat buruk bagi kita sekarang. Jika kami terus bermain seperti ini besok, maka kami mungkin tidak memiliki cukup orang untuk dirotasi saat bertugas. Tingkat tragis kota kekosongan terapung Hatong Demu lebih parah dari yang diharapkan Qin Yichen. Setelah berpikir sejenak, Qin Yichen menggaruk kepalanya. Kamu pergi melapor dulu. Aku akan memeriksa situasinya di sini. Setelah berbicara, Qin Yichen berdiri di sana, kesadarannya dengan cepat melewati para prajurit. Mengandalkan jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran, fragmen pertempuran sporadis muncul di benak Qin Yichen, dan fakta bahwa para prajurit ini tidak muda dan kuat juga ditemukan oleh Qin Yichen. Bukankah itu kelompok orang yang paling elit? Tampaknya penguasa kota dari kota pemurnian telah menyiapkan cara untuk dirinya sendiri untuk pergi. Mungkin orang-orang ini tidak berbeda dari muda dan kuat, dan kekuatan mereka sedikit lebih tinggi dari para ksatria. Tapi inilah perbedaan antara yang muda dan yang lemah. Tidak peduli berapa banyak pertempuran yang dilalui orang-orang ini, kekuatan mereka tidak akan meningkat terlalu cepat, sementara yang muda dan kuat dapat melakukannya, dan mungkin bahkan bertarung, dan beberapa orang menerobos puncak ksatria. Dengan demikian mengubah situasi. Tapi sekarang, bawahan penguasa kota Liancheng jelas tidak memenuhi syarat untuk melakukan ini. Oleh karena itu, yang dapat dipastikan oleh Qin Yichen adalah bahwa orang-orang ini hanyalah pion yang dapat dibuang kapan saja. Apa tujuan penguasa kota Liancheng melakukan ini? Qin Yichen menoleh dan mulai berpikir lagi. Tiba-tiba, Qin Yichen mengangkat kepalanya, menatap Nseros, dan bertanya dengan wajah serius. Bagaimana para pengkhianat di kota pemurnian Beiyun dibersihkan? Nseros sedikit terkejut, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, semuanya sudah beres. Qin Yichen tiba-tiba sadar. Inilah yang diinginkan Tuan Liancheng, untuk membersihkan interior. Tetapi jawaban ini tidak cukup untuk meyakinkan Qin Yichen bahwa tujuan penguasa kota Liancheng hanya itu.